Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat-nikmat yang lain yang tak seorang pun dari kita dapat menghitungnya. Kalau kita mengambil satu jenis nikmat saja, itu tak seorang pun dari kita dapat menghitungnya. Kalau kita mengambil nikmat air misalnya, sudah berapa banyak air yang kita gunakan, yang kita minum, yang kita pakai mandi, pakai mencuci, pakai menyiram makanan, pakai menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Tidak ada dari kita yang dapat menghitung nikmat tersebut. Itu salah satunya. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Kita hanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut dengan cara kita
meningkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sungguhnya asas dasar dari agama kita adalah al-aqidah. Dasar dari diterimanya amal ketaatan yang kita lakukan adalah aqidah, adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan tauhid, pembahasan aqidah dinamakan juga sebagai pembahasan usuluddin, ay asas, dasar dari agama kita ini. Sehingga dasar tersebut harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai dasar agama kita rusak. Jangan sampai kita keluar dari dasar yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah akan kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini tentang asbabul inhirab, sebab penyimpangan fil aqidah, di dalam masalah aqidah yang kita akan bahas dengan ringkas insyaallah. Sungguhnya sebab orang itu menyimpang dari akidah yang benar sangatlah banyak. Di antara sebab penyimpangan adalah al-jahal, adalah kejahilan. Dan kejahilan ini merupakan afatun khatirah, merupakan penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat mematikan yang menimpa seorang adalah penyakit kejahilan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Karena kalau kita mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu, itu kecondongan kepada kesesatan jauh lebih besar daripada kepada hidayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kejahilan merupakan penyakit yang lebih berbahaya dari kesyirikan. Karena kalau orang melakukan kesyirikan, kesyirikannya akan menimpa dirinya. Akan tetapi kalau orang tersebut mengatakan sesuatu tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, maka ia sesat dan akan menyesatkan orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama Rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbku mengharamkan kekejian yang nampak maupun yang tidak nampak. Wal itsma wal baghya, mengharamkan dosa, mengharamkan kezaliman tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian menyekutukan Allah dalam perkara yang tidak pernah diturunkan bukti atas hal tersebut. Kemudian apa yang lebih berbahaya dari ini semua? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yaitu kalian berbicara atas nama agama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Inilah penyimpangan yang paling berbahaya, yang menjadikan orang itu keluar dari rel, keluar dari garis yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah al-jahal. Kejahilan
kebodohan, dan itulah yang merajalela di tengah-tengah umat. Sehingga juga hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min suduril ulama." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dengan sekali cabut dari dadanya para ulama. Ketika kita mengetahui ilmu kemudian dicabut sekaligus begitu saja, tidak seperti itu cara Allah mencabut ilmu ini. Walakin biqabdil ulama. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sehingga ketika orang alim tidak tersisa lagi, maka orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, mengangkat pemuka-pemuka yang jahil. Kemudian pemuka-pemuka tersebut, pemimpin-pemimpin tersebut ditanya tentang suatu perkara, sehingga apa yang mereka lakukan? Fa'abtau bighairi ilm, sehingga mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi kalau mereka berbicara, menjawab, berfatwa tanpa ilmu? Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Inilah dia para jamaah yang dirahmati Allah. Supaya kita terjaga, tidak menyimpang dari jalan yang lurus ini, terus kita belajar. Terus kita mengaji. Sempatkan waktu kita ini. Jangan sampai kita mencari waktu kosong untuk kajian, tidak, tapi khusus kosongkan waktu untuk kajian, untuk hadir di majelis ilmu. Kalau kita mencari waktu kosong, tidak ada waktu kosong, kita akan disibukkan dengan berbagai kesibukan, sehingga kita lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin jauh dari ilmu. Tapi kosongkan waktu belajar. Duduk di depan ustadz, duduk di majelis ilmu, tanyakan tentang perkara-perkara yang samar bagi kita, sehingga kejahilan itu terangkat dari kita. Karena itu tujuan kita belajar. Sebagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Bagi siapa? Bagi orang yang benar niatnya di dalam menuntut ilmu. Kemudian muridnya bertanya, ya Aba Abdillah, kaifa tasihun niyah? Wahai Abu Abdillah, bagaimana dikatakan niat itu benar di dalam menuntutnya, menuntut ilmu? Maka apa kata beliau? An tatlubal ilma li raf'il jahli an nafsika wa an ghairik. Itu hendaknya engkau menuntut ilmu dengan tujuan untuk mengangkat kejahilan dari dirimu dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Terus kita semangat para jemaah yang dirahmati Allah. Sehingga para ulama mengatakan al-ilmu iza a'taitahu kullak la yu'tika illa ba'dah. Sesungguhnya ilmu jika semua umurmu engkau kerahkan kepada dia, ilmu itu tidaklah datang kepadamu kecuali sedikit. Itu kalau kita fokus sama ilmu dari pagi hingga pagi kembali, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali sedikit. Bagaimana kalau kita menuntut ilmu 1 kali 1 bulan, 1 kali 1 tahun bahkan, atau tidak pernah menuntut ilmu, maka akan semakin jauh kita dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari al-haq, dan ini juga merupakan sebab yang sangat berbahaya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan inilah yang banyak dilakukan oleh ahlul bidah. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsu mereka daripada dalil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Apa firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, kepada rasul yang mulia, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau penguasa di muka bumi ini,
maka berhukumlah di tengah-tengah manusia dengan hak, dengan dalil, dengan wahyu. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena hal tersebut akan melencengkan kamu, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini firman Allah kepada nabinya, kepada rasulnya, diperintahkan untuk berhukum dengan benar, dengan dalil. Ketika ia mengikuti hawa nafsunya, ia akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita para jamaah yang dirahmati Allah, yang bukan seorang ulama, yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, jauh ilmu dari diri kita? Kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka kita akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Innama akhsha 'alaikum itsnatan." Sesungguhnya saya takut akan menimpa kalian dua hal. Yang pertama adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun panjangnya angan-angan akan menjadikan orang itu lupa kepada akhirat. Panjangnya angan-angan akan menjadikan orang itu lupa bertaubat kepada Allah. Amma ittiba'ul hawa fayasudduka an sabilillah. Adapun mengikuti hawa nafsu akan mencegah engkau dari kebenaran, akan mencegah engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang mengutamakan hawa nafsunya daripada dalil, jangan pernah didengar orang-orang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa." Janganlah engkau taat, percaya, mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari dalil, dari berzikir kepada kami lalaikan hatinya dari Al-Quran. Wattaba'a hawa, dan ia mengikuti hawa nafsunya. Jangan diikuti. Kalau ada orang yang ngomong ketika ditanya tentang perkara agama, mengatakan menurut saya, jangan pernah dengar orang-orang seperti ini. Karena dia ketika mengatakan menurut saya, itu dia mengutamakan hawa nafsunya. Itu biasanya akan melencengkan kita dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengikuti hawa nafsunya adalah orang yang paling sesat. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab penyimpangan yang kedua. Kemudian sebab penyimpangan yang ketiga adalah at-ta'alluq bisyubhat, yaitu bergantung dengan perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Dan fitnah yang terbesar yang akan menimpa manusia yaitu dua, fitnatus syubhat dan fitnatus syahawat. Fitnah syubhat dan fitnah syahawat, kedua-duanya berbahaya. Akan tetapi kalau ditimbang bahayanya, fitnah syubhat jauh lebih berbahaya daripada fitnah syahawat. Karena fitnah syahawat akan merusak akhlak seseorang. Adapun fitnah syubhat akan merusak akidah seseorang, akan merusak agama seseorang. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita menuntut ilmu, tuntutlah ilmu dari guru yang jelas. Jelas akidahnya, jelas manhajnya, jelas kemana diarahkan kita, jelas dia mengajak kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi SAW yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Jangan kita mencari ilmu dari orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang akan mengajarkan syubhat, melemparkan syubhat ke dalam hati kita. Dan para ulama sudah mewanti-wanti akan bahayanya syubhat ini. Al-qulubu dha'ifah wasyubhatu hattafah.
Hati itu lemah dan syubhat selalu menyambar setiap hari. Sehingga antum sekarang kalau belajar di media, belajar di YouTube atau di internet, hati-hati. Pilih dia. Bagaimana cara kita memilih? Apa kita sendiri yang memilih? Tanya kepada ustadznya. Ustadz, ini ada ustadz begini, cocok nggak saya dengar? Ini pas nggak saya dengar? Dengarkan ustadznya yang jelas. Supaya apa? Supaya kita tidak melenceng dari jalan Allah. Berapa banyak orang yang melenceng dari jalan Allah? Karena apa? Karena tidak selektif, tidak hati-hati di dalam memilih guru, di dalam memilih tempat belajar. Hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Benar apa yang dikatakan oleh seorang tabi'in, Muhammad ibn Sirin, al-ilmu dinun, falyanzur ahadukum amman takhudhu dinah. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaknya engkau melihat dari siapa engkau mengambil agamamu. Kita sekarang hidup di zaman yang ilmu sangat sedikit, syubhat di mana-mana. Tidak kita cari, syubhat itu datang kepada kita, datang ke HP kita, terus bertubi-tubi setiap hari, puluhan kali bahkan ratusan kali datang. Dan itu cara orang menyebarkan sebuah kebatilan. Dia terus menerus disebarkan, kayak orang menyebarkan berita kebohongan. Dia terus menerus disebar sehingga orang menjadi percaya dengan berita tersebut. Maka hendaknya kita hati-hati. Kemudian yang keempat, yaitu hendaknya kita di antara sebab kesesatan adalah al-i'timadu 'alal aqlil mujarrad, yaitu bersandar kepada akal semata. Bersandar kepada akal semata. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwasanya akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Ketika ada pertentangan antara akal dengan dalil, maka menangkan dalil. Ketika kita ngotot untuk memenangkan akal, itulah kesesatan. Karena pada dasarnya agama ini adalah agama iman. Agama Allah adalah agama mengikuti apa yang dikatakan oleh dalil ala ra'si wal ain. Apa yang dikatakan oleh dalil kita dengar, kita terima dengan lapang dada. Karena agama ini bukanlah akal, tetapi dia tidak bertentangan dengan akal orang yang beriman, orang yang menerima. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khuffi a'la bil mashi min a'lahu." Sesungguhnya agama ini bukanlah akal. Seandainya agama ini akal, maka bawah sepatu, bawah khuf itu lebih utama diusap ketimbang atasnya. Bagi orang yang berwudu, ketika dia ingin mashu alal khufaini, sebelah mananya yang dia hapus? Sebelah mana yang dia usap? Bawah apa atasnya? Atasnya. Kemudian yang kotor mana? Bawah apa? Atasnya? Bawah. Semestinya yang dihapus itu adalah bawahnya. Tapi agama bukanlah akal. Tapi agama tidak bertentangan dengan akal. Kalau ada pertentangan antara akal dengan agama, maka hendaknya kita mengutamakan din, mengutamakan dalil daripada akal. Maka orang yang mengutamakan akalnya daripada dalil, itu merupakan sebab yang sangat besar yang menjadikan ia menyimpang dari akidah yang benar. Dan orang yang beriman, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak pantas memilah dan memilih ketika itu merupakan dalil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak boleh bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, kemudian mereka memilah dan memilih. Ini cocok enggak? Ini baik enggak? Ini bagus enggak? Padahal dalil. Dia timbang hal tersebut dengan akalnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang
Kesesatan yang jauh, kesesatan yang jelas. Kemudian yang kelima, di antara sebab penyimpangan seorang dari akidah yang benar, dan ini juga banyak menimpa kita, at-taqlid wa ta'assub, yaitu fanatik buta. Kalau guru saya yang ngomong apapun yang ia katakan, saya akan percaya. Kalau bertentangan antara dalil dengan apa yang dikatakan oleh ustaz saya lebih memilih ustaz saya. Ketika diberitahukan kepadanya dalil, guru saya tidak mengatakan seperti ini. Ini adalah ta'assub. Ta'assub ama, fanatik buta. Dan inilah yang terjadi pada ahlul bidah. Ahli bidah terjadi dalam bab ini. Menyimpang banyak di dalam bab ini. Yang mereka banyak taklid kepada nenek moyang mereka, banyak taklid kepada masyayikh mereka, banyak fanatik. Yang penting dari syekhnya, yang penting dari gurunya, walaupun hal itu jelas bertentangan dengan apa? Dengan dalil, ditinggalkan dalil. Ini sebab penyimpangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan jika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, ikuti dalil, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, mereka menjawab bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapat dari nenek moyang kami. Ini fanatik. Dan ingat para jemaah yang dirahmati Allah, agama ini bukan agama nenek moyang. Kita beragama bukan dengan agama orang tua, tapi agama kita ini adalah agama dalil. Lebih banyak orang yang mempertahankan adat istiadat kebiasaan yang mereka dapatkan dari orang tua, sampai kepada mereka meninggalkan dalil, sampai kepada mereka meninggalkan wahyu Allah, meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan ini sangatlah berbahaya. Kalau orang itu sudah melihat amal perbuatan buruk mereka dalam bentuk yang baik, itulah kesesatan para jamaah yang dirahmati Allah. Dihiasi oleh syaitan untuk mereka, sehingga kelihatan amalan yang jelek itu baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan, maka orang yang dihiasi bagi mereka perbuatan yang buruk itu dilihat dalam bentuk yang baik, fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bahaya kita taklid. Yang keenam, mukhalatatu ahli syarr wa mujalasatuhum, yaitu bergaul dengan orang-orang buruk, bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, duduk di depan ahli bidah, bergaul dengan orang yang memiliki akidah yang rusak. Bahaya. Jangan menuntut ilmu kepada orang yang rusak akidahnya. Jangan belajar kepada orang yang tidak jelas ajarannya, karena itu akan menyesatkan kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Akan menyesatkan kita, menyelewengkan kita dari jalan Allah. Sebagaimana yang kita katakan tadi, hati-hati kita menuntut ilmu di media sekarang. Semua orang bisa ngomong, semua orang bisa nulis, semua orang bisa berbicara, semua orang berfatwa, sehingga banyak orang yang menyimpang dari jalan Allah. Bukan menambah ilmunya, tapi semakin jadikan ia ragu dengan apa yang ia yakini. Sudah lama ia meyakini bahwasanya Allah bersemayam di atas arasnya, tapi setelah dia dengar, ragu dia. Timbul pertanyaannya, apakah Allah bersemayam di atas arasnya? Atau Allah di mana-mana?
Atau kita tidak tahu Allah itu di mana? Jadi ragu dia. Kenapa? Karena mendengar. Karena bisa jadi yang menjelaskan kebatilan itu lebih hebat lisannya di dalam menjelaskan kebatilan. Yang mana perkara maulid misalnya bid'ah yang sudah kita tahu bertahun-tahun dengan penjelasan para ulama, setelah kita jelas ragu kita, jangan-jangan maulid ini tidak bid'ah. Ini bahayanya kita duduk di depan orang-orang yang mengajarkan kebid'ahan, yang memiliki akidah yang menyimpang. Maka sebelum kita menyesal kaum muslimin yang dirahmati Allah, pilih kepada siapa kita menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan penyesalan orang-orang yang bergaul dengan yang tidak baik, wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da iz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Hari di mana orang-orang zalim menggigit tangannya, menggigit tangan penyesalan. Kala di akhirat mereka akan menggigit tangannya, sangat menyesal. Kemudian mereka mengatakan ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan saya di dunia mengikuti jalannya para rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah menyesalnya saya, alangkah bersedihnya saya seandainya saya tidak menjadikan fulan sebagai teman, fulan sebagai kekasih. Kenapa? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da iz ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan saya dari zikir, dari dalil, dari wahyu setelah datang dalil itu kepadaku. Dan ini yang banyak. Kita sudah tahu ini hak. Kita sudah tahu hukum ini, hukum ini, hukum ini. Perkara keimanan juga demikian. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dengan nama dan sifatnya. Bagaimana kita mentauhidkan Allah di dalam ibadah kita. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu ini sunnah, ini bidah, sudah jelas. Tapi karena kita bergaul dengan teman yang tidak baik, menuntut ilmu kepada ustadz yang tidak jelas, sehingga menjadikan kita ragu. Maka kalau kita tidak mau masuk ke dalam barisan orang yang menyesal ini, yang mengatakan ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da iz ja'ani, pilih guru itu. Pilih di siapa kita menuntut ilmu. Harus jelas. Sebagaimana yang kita katakan, kita harus membedakan antara mencari kebenaran dengan menerima kebenaran. Kalau menerima kebenaran dari siapapun selama itu benar kita terima. Tapi kalau kita ingin mencari kebenaran, kita yang akan mengejarnya, maka carilah dari orang yang jelas. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ke-7, sebab terjadi penyimpangan di dalam akidah adalah sukutul ulama wa qatmul ilm, yaitu diamnya orang-orang yang tahu, diamnya para ulama dan menyembunyikan ilmu. Kalau para ulama diam, tidak mau menjelaskan kepada umat, inilah yang akan menjadikan umat menyimpang dari kebenaran. Ini yang banyak terjadi. Dia sudah sekolah yang tinggi, dia tahu perkara ini adalah perkara yang tidak boleh, dia tahu ini adalah haram, dia tahu ini adalah bid'ah, dia tahu dia. Tapi karena takut dengan kondisinya, dengan kedudukannya, takut dengan dunianya dan lain sebagainya, sehingga dia diam dari kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran. Ini akan menjadikan umat akan semakin sesat, akan menjadikan orang menyimpang dari kebenaran. Maka diamnya para ulama berbahaya. Dan sebab demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, sampaikan kebenaran. Orang-orang yang menyampaikan kebatilan saja semangat. Kenapa kita yang menyampaikan kebenaran harus takut? Sampaikan kebenaran kepada manusia, sampaikan kebenaran kepada umat. Masalah menerima dan tidak menerimanya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjelaskan kepada mereka, ini dia benar itu, ini dia dalil itu, ini dia agama yang sebenarnya itu. Jangan kita diam. Kalau orang-orang yang menyampaikan kebenaran lantang mengucapkan kebenaran, kemudian orang-orang yang berada di atas kebenaran diam dari kebenaran,
lebih baik Anda diam, Andalah yang didakwahkan kepada kebenaran. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa berarti? Yang ke-8. Tidak terlalu banyak, 10 aja. Yaitu at-tasyabbuh bil kufar wa taqliduhum, yaitu bertasyabbuh kepada orang-orang kafir dan mengikuti mereka. Kalau ada itu merupakan sebuah ajaran orang-orang kafir, simbol orang-orang kafir, makanan orang-orang kafir, cara berpakaian orang kafir, jangan diikuti para jemaah yang dirahmati Allah. Karena itu akan menyebabkan penyimpangan, menjadikan kita jauh dari jalan Allah. Nabi SAW jelas mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh terhadap suatu kaum, maka dia akan masuk ke dalam kaum tersebut. Dan sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang muttafaqun alaih, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum ay la dakhaltumuhum. Sungguhnya kalian akan mengikuti tata cara ajaran orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang dab, lattaba'tumuhum la dakhaltumuhum, kalian akan masuk, akan kalian ikuti. Kemudian para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara, apakah mereka orang-orang Yahud dan Nasara? Apa kata Nabi SAW? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Sekarang kaum muslimin sangat gampang mengucapkan selamat terhadap acara-acara orang-orang kafir, sangat gampang ikut merayakan acara orang-orang kafir. Ini akidah para jamaah yang dirahmati Allah. Jangan kita anggap hal ini adalah hal biasa. Ini akidah, keyakinan. Ketika kita ikut andil di dalam perayaan acara orang-orang kafir, ketika kita ikut mengucapkan selamat terhadap perayaan-perayaan mereka, maka kita akan masuk ke dalam bab firman Allah yang dilarang kita, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bahkan kita jual sesuatu pun, sebagaimana dipatwakan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala, tentang menjual barang yang itu adalah terkait dengan acara orang-orang kafir. Itu dilarang kita oleh para ulama, hukumnya adalah haram. Karena ikut andil. Bagaimana kita mengucapkan selamat kesyirikan? Maka ini merupakan hal yang berbahaya. Maka jangan kita bertasyabbuh kepada orang-orang kafir. Agama kita jelas para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama kita jelas. Agama kita dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Sampai orang-orang kafir pun demikian mengatakan, tidak ada yang kita lakukan kecuali Nabi menyelisih apa yang kita lakukan. Memang itu dia. Agama kita ini adalah agama yang jelas. Kemudian yang ke-9 kaum muslimin yang dirahmati Allah, al-i'timadu 'alal ahaditsidh dha'ifah wal mawdu'ah, yaitu bersandar kepada hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu. Inilah yang banyak menjadikan orang menyimpang dari akidah yang benar karena berdalil dengan hadis yang palsu, hadis yang lemah. Berbicara tentang maulid Nabi dibawa hadis-hadis yang palsu tentang keutamaan maulid. Hadis yang sahih banyak para jamaah, itu pun sudah tidak habis kita amalkan. Sebenarnya Islam tidak butuh terhadap hadis yang palsu, tidak butuh. Jangan kita mengamalkannya. Kemudian yang terakhir para jamaah yang dirahmati Allah, dan ini sebab juga yang paling berbahaya, adalah al-ghulu, melampaui batas, berlebih-lebihan. Kesyirikan terjadi pada umat ini, terjadi pada manusia pertama kali, sebabnya adalah gulu, berlebih-lebih
berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh. Berlebih-lebihan di dalam memuliakan kuburan, sehingga ketika meninggal orang-orang saleh pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian mereka membuatkan gambar-gambar mereka, membuatkan patung-patung mereka, yang generasi ini habis, yang merupakan mereka tujuannya hanya sekedar kenang-kenangan. Datang generasi setelahnya, kemudian dibisik mereka oleh syaitan, mengatakan inilah yang disembah oleh nenek moyang kalian. Hati-hati kita gulu itu, berlebih-lebihan. Oh, saya kalau tidak ustadz ini tidak, saya mau percaya. Tidak, jangan kita gulu, jangan kita berlebih-lebihan. Apa saja kalau orang itu berlebih-lebihan di dalam agama, hasilnya tidak bagus. Karena segala sesuatu yang tajawaza an haddihi inqalaba ila diddih, lewat dari batas yang semestinya, maka dia akan berbalik. Kita diperintahkan untuk memuliakan para ulama, diperintahkan kita untuk memuliakan orang-orang saleh, diperintahkan kita untuk memuliakan orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, diperintahkan kita. Tapi jangan kita memuliakan mereka lebih dari kadar yang semestinya, sampai-sampai kita menyembah mereka, sampai-sampai kita akan menjadikan mereka Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat kita sampaikan, yaitu 10 sebab penyimpangan di dalam akidah, dan banyak sebab-sebab yang lain, yang semoga ini sebagai modal bagi kita supaya kita bisa mempertahankan akidah kita, akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan akidahnya para salafus saleh yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan saya berterima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.